Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Siti Hadijah di segmen bercerita. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan menceritakan dua novel legendaris, yaitu novel The Lost Symbol dan novel Malaikat dan Iblis karya Dan Brown. Nah, kedua novel ini saya sangat merekomendasikan kepada teman-teman yang menyukai filsafat dan ilmu filologi, karena novel ini sangat-sangat seru. Selain itu, di video ini juga saya akan mengaitkan bagaimana kedua novel ini sangat saling berkaitan dengan filologi. Oke teman-teman, untuk agar waktu kita lebih efisien saja ya, langsung saja kita ke ceritanya. Novel pertama yaitu Malaikat dan Iblis. Nah, novel ini berawal ketika Profesor Langdon ditelepon oleh Direktur Kohler, yaitu Direktur Kohler ini dia seorang direktur di laboratorium CERN di Swiss. Nah, tujuan penelponan ini Direktur Kohler ingin Profesor Langdon untuk mengungkapkan kasus kematian dari Profesor Leonardo Petra. Nah, Leonardo Petra ini dia meninggal dengan banyak teka-teki, meninggal dengan tidak wajar lah begitu ya, karena pada mayat Leonardo Petra itu terdapat sebuah simbol Illuminati yang terpasang seperti dia itu terbakar, simbol itu di dada Leonardo. Plot twistnya teman-teman, baik Profesor Leonardo dan 4 kardinal ini ternyata dibunuh oleh orang yang sama, dan orang ini tidaklah orang jauh, ternyata dia adalah orang dalam gereja yang bernama Pangerlengo. Nah, saya harus melihat catatan namanya teman-teman karena agak sedikit susah namanya dia ini. Bernama Pangerlengo. Nah, Pangerlengo ini dia seorang tangan kanan dari Paus yang berada di Vatikan. Tujuan dari pembunuhan Profesor Leonardo yaitu ingin mendapatkan benda satu ini yang bernama antimateri. Antimateri sangat berbahaya teman-teman karena ledakannya lebih keras daripada bom nuklir, sehingga Profesor Leonardo dan Vittoria Petra tidak ingin orang lain mengetahui tentang penemuannya, tetapi malah diketahui oleh si Camerlengo ini. The Lost Symbol ini dia novel ketiga dari Dan Brown. Ceritanya berawal ketika Profesor Langdon ini dia seperti yang kita tahu, Profesor Langdon adalah seorang ahli simbologi dari Universitas Harvard. Dia itu mendapatkan undangan mendadak dari sahabatnya sekaligus mentornya, yaitu Peter Salomon. Nah, kan kalau kita mendapatkan undangan dari sahabat kita gitu, apalagi itu mentor, pasti kan langsung oke, pergi bergas gitu. Jadi si Langdon ini langsung saja gitu bersiap-siap pergi untuk menghadiri acara yang telah diadakan oleh si Salomon ini gitu, di mana acaranya berlangsung di gedung Capitol di mana ya? Washington DC. Nah, itu di Washington DC. Nah, tepat pada pukul 7 malam Profesor Langdon ini dia sampai di lokasi. Nah, ternyata di lokasi, alih-alih mendapatkan sambutan yang meriah, Profesor Langdon malah mendapat sebuah ruangan yang kosong yang tidak dihadiri oleh peserta ceramah manapun.
Di ruangan tersebut, Profesor Longdon sempat berpikir dan sadar bahwa ia sedang ditipu oleh seseorang yang telah mengirim undangan tersebut kepada dirinya. Kaitannya dengan kaitan novel ini dengan filologi, kaitannya yaitu novel ini mengajarkan kepada kita bagaimana naskah kuno itu memuat banyak sekali pengetahuan, teman-teman. Sekali lagi, naskah kuno itu teman-teman banyak sekali memuat pengetahuan, sehingga membantu kita memecahkan sebuah teka-teki yang sangat sulit pun. Selanjutnya, pelajaran hidup. Jangan lupa teman-teman, ketika kita membaca sebuah karya sastra, kita harus memetik pelajaran hidupnya. Pelajaran hidup yang bisa saya ambil dari kedua novel ini yaitu jangan pernah meremehkan sebuah naskah kuno, teman-teman, karena naskah kuno itu tidak hanya memuat nilai-nilai budaya, nilai-nilai luhur, tapi dia juga memuat pengetahuan-pengetahuan yang tidak kita ketahui. Selanjutnya, di dalam kedua novel itu saya dapat memetik bahwa ketika kita menghadapi sebuah masalah atau tantangan, hadapilah dengan kepala dingin dan perasaan yang tenang. Selanjutnya, pelajaran yang ketiga, saya mempelajari bahwa agama dan ilmu pengetahuan teman-teman sebenarnya tidak bertentangan. Mereka itu bisa menyatu jika hal itu ditanggapi dengan cara yang benar gitu. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Jangan lupa membaca dua novel ini. Sekian, bye bye.